Halo semuanya, terima kasih telah menjadi penonton setia channel saya. Selamat tahun baru ya. Video ini mencakup prediksi selama 1 tahun ke depan untuk berbagai aspek kehidupan kamu secara garis besar. Silahkan cek kolom deskripsi jika kamu membutuhkan prediksi tarot 2022 secara personal. Enjoy! Hai Pisces, kita langsung mulai ya. Energi keseluruhan kamu untuk 2022 adalah The Moon. Kamu mendapatkan kartu kamu sendiri nih. Ditemani oleh Judgment dan Queen of Wands. Sejujurnya saya senang banget sih sama energi kamu nih, secara keseluruhan ya. Di sini dengan The Moon dan Judgment, yang saya rasakan adalah Pisces nggak bingung lagi. Jadi di 2022 kamu nggak berada dalam kegelapan, kamu nggak berada dalam kebingungan, kamu nggak akan indecisive. Jadi indecisive tuh seseorang yang nggak bisa memutuskan sesuatu gitu loh, seseorang yang nggak bisa tegas. Nggak, itu semua nggak kejadian kayaknya. Di 2022 yang saya rasakan di sini kamu lebih tegas, kamu lebih sadar akan keadaan sekitar kamu, akan situasi kamu, dan kamu tahu apa yang kamu mau dan kamu akan bergerak untuk mendapatkannya. Jadi di sini dengan The Moon ini kan energi gelap kan. Bulan adalah energi yang penuh kegelapan, yang kita mengandalkan intuisi kita untuk bisa berjalan kan, untuk bisa terus berjalan walaupun dalam kegelapan. Tapi di sini karena ada Judgment yang saya rasa tuh, walaupun mungkin situasi kehidupan kamu nggak apa namanya, nggak terang benderang, nggak bahagia, atau mungkin nggak 100% kamu merasa puas, tapi tetap dengan adanya Judgment ini kayak kamu tuh lebih sadar gitu loh. Jadi mata kamu lebih terbuka atas segala hal, sehingga akhirnya kamu jadi bisa memutuskan apa yang terbaik untuk kamu. Dan Queen of Wands di sini, terlepas kamu cewek atau cowok, ini yang saya rasa adalah energi kamu. Jadi secara umum, secara general, di tahun depan energi kamu adalah energi Queen of Wands, energi yang berapi-api, yang bersemangat, yang bergairah menghadapi kehidupan, menghadapi hari-hari. Jadi biasanya kan Pisces adalah energi yang laid back ya, energi yang kalem-kalem aja, pokoknya slow-slow aja, ya mengalir aja. Enggak, di sini semangat kamu saya rasakan banget, karena dengan Judgment mungkin kamu kayak di tahun-tahun sebelumnya kamu udah mulai capek gitu loh. Aduh, gue pegel banget nih sama energi, nggak tahu harus jalan kemana gitu loh, dengan situasi gue yang kayaknya begini-begini aja, yang kayaknya gue mengalir aja, menjalani kehidupan otomatis aja. Enggak, di sini yang saya rasakan di 2022 kamu akan take charge, kamu akan ambil kendali. Jadi lebih aktif, lebih bersemangat, lebih berapi-api. Oke? So, sekarang kita masuk ke energi keuangan kamu ya. Kamu mendapatkan Knight of Pentacles, The Sun, dan Nine of Cups. Ini bagus banget nih. Dengan Knight of Pentacles, yes, mungkin kalau soal keuangan stabil-stabil aja, atau naiknya tuh perlahan banget, lambat gitu loh. Karena dengan Knight of Pentacles ini adalah kesatria yang jalannya paling lambat kan. Tapi ini juga kesatria yang paling terstruktur, kesatria yang paling sistematis gitu loh. Jadi di sini yang saya rasakan kamu dalam hal keuangan tuh bergerak terus gitu loh, bergerak naik terus gitu. Walaupun mungkin naiknya sedikit demi sedikit, tapi tetap bergerak dan terstruktur, bisa apa namanya, teratur gitu loh. Jadi nggak cuma mengalir aja, tapi benar-benar mengalir dengan tujuan yang jelas gitu. Balik lagi, energi utama adalah Queen of Wands kan, energi keseluruhannya. Jadi apinya tuh tetap ada. Knight of Pentacles di sini buat Pisces tuh tetap ada semangatnya gitu loh. Apalagi klarifikasinya The Sun, terang benderang, dan Nine of Cups. Secara emosi, secara perasaan kita terpenuhi, kita bahagia banget gitulah. Walaupun mungkin kita merasanya
gue melakukan ini semua pekerjaan ini tuh sendirian. Entah kamu kerja di perusahaan orang atau kamu punya perusahaan sendiri, mungkin kamu merasanya sendirian terus gitu loh. Merasanya semua beban ada di pundak kamu. Tapi biar gimana, kamu hasilnya tuh kamu happy banget gitu loh. Hasil pekerjaan kamu atau hasil uang yang kamu dapatkan itu bener-bener bikin kamu happy. Jadi meskipun sedikit demi sedikit pelan-pelan naiknya, tapi tetap bikin kamu senang, bikin kamu bahagia. Dan dengan adanya The Sun, well, ini kan kartu terbaik di dalam tarot. Jadi saya rasa dalam hal keuangan sih langkah kamu tuh terang gitu ya. Langkah kamu di mana ada pundi-pundi uang, kamu akan berjalan ke arah situ dan kamu akan mendapatkannya. Contohnya tuh kayak gitu. Walaupun mungkin lama, walaupun mungkin perjalanan menuju ke sananya panjang, tapi tetap sampai. Oke? So, sekarang kita masuk ke energi percintaan. Kamu mendapatkan Six of Wands, The Magician, dan The Devil. Percintaan juga oke nih. Jadi makanya tadi saya bilang secara keseluruhan saya seneng nih sama energi kamu. Di sini di percintaan, kalau misalnya Pisces berpasangan, sudah punya pasangan, yang saya rasakan tuh kamu nggak akan mengulangi kesalahan di masa lalu. Jadi contohnya misalnya ya, karena ada The Devil di sini kan. Contohnya misalnya dulu-dulu kamu kalau misalnya pasangan lagi kesal, meskipun bukan kesal sama kamu, misalnya pasangan lagi kesal, kamunya ikutan kesal. Karena kita tahu kan Pisces adalah energi yang cukup empatik, cukup bisa memahami atau bisa merasakan perasaan orang lain. Di sini yang saya rasakan tuh kamu nggak mau lagi seperti itu, karena balik lagi the moon di sini dan judgment ini tuh kamu lebih awake, lebih sadar, lebih terbuka matanya. Jadi kamu akan lebih bisa memilah-milah yang mana yang perasaan kamu, yang mana yang bukan. Jadi kalau misalnya pasangan kamu lagi kesal sama urusan kerjaannya, kamu nggak akan ikutan kesal. Contohnya tuh seperti itu. Atau misalnya pasangan kamu komplain mengenai sesuatu hal yang kamu lakukan gitu loh. Misalnya contohnya kamu menyetrika baju nggak sesuai sama seleranya. Jadi mungkin lipatan-lipatannya dia nggak suka gitu loh. Kamu nggak akan ambil hati. Jadi bisa dibilang kamu nggak gampang tersakiti di 2022. Kamu akan ya udah, lo maunya gimana? Lo maunya diapain lipatan bajunya. Contohnya tuh seperti itu. Karena apa? Six of Wands kan adalah energi yang penuh kemenangan kan, energi yang bisa menyelesaikan peperangan, bisa menyelesaikan konflik di sebelumnya, dan akhirnya kamu maju menjadi seseorang yang menang gitu loh. Dan dengan The Magician di sini kamu kreatif dalam melakukan apa yang harus kamu lakukan gitu. Jadi di sini kalau misalnya kamu berpasangan, pokoknya kamu akan kreatif lah untuk memenangkan pasangan kamu, memenangkan hatinya misalnya, atau memenangkan perseteruan misalnya, apapun itu bentuknya. Karena The Devil di sini yang saya rasakan adalah energi-energi dari masa lalu yang biasanya mungkin kamu melakukan A kalau terjadi sesuatu. Di sini karena kamu udah lebih awake, lebih sadar, kamu akan melakukan hal yang lain, melakukan B gitu loh. Jadi hasilnya kamu menang, hasilnya lebih baik daripada sebelumnya. Contohnya seperti itu, oke? So, kalau misalnya kamu single ya, kalau misalnya ini Pisces, kamu lajang, di sini yang saya rasakan, akan ada cukup banyak atau ada beberapa lah setidaknya orang-orang yang mungkin tertarik ya sama kamu. Karena biar gimana Six of Wands adalah energi yang dipandang, energi yang dilihat gitu loh. Kita lihat di sini gambarannya kan orang ini seperti terbang kan, walaupun dia punya sayap, maksudnya ini malaikat gitu loh. Jadi dia terbang di atas daratan, terus ada tongkat-tongkat di bawahnya kan. Di sini yang saya rasakan tuh kayak mungkin kamu akan banyak
menerima pengagum baru atau pengagum lama yang hadir kembali. Contohnya kayak gitu. Tapi di sini dengan klarifikasi The Magician dan the Devil, kayak jangan sampai kamu kena ego trip. Jadi jangan sampai ego kamu tuh melambung terlalu tinggi sehingga kamu tidak bisa melihat kekurangan orang tersebut, kekurangan pengagum-pengagum kamu. Jadi jangan sampai hanya karena mereka misalnya memuji kamu berlebihan, kamu langsung jatuh hati. Contohnya tuh kayak gitu. Jadi dengan energi, walaupun saya menyukai keseluruhan energi kamu, tapi tetap ada the devil kan, which is ini energi yang benar-benar patut diwaspadai banget, diantisipasi banget. Jadi jangan sampai ego kamu melambung terlalu tinggi hanya karena mereka membuai kamu dengan rayuan. Benar-benar diteliti dengan the Magician, kamunya harus kreatif banget nih untuk menggali sebenarnya orang tersebut seperti apa. Karena biar gimana, kamunya kan ingin memilih seorang pasangan kan. Jadi jangan sampai hanya karena hal-hal yang superficial aja, hal-hal yang standar aja, kamu udah langsung jatuh hati gitu loh. Jadi benar-benar diteliti dengan baik agar supaya kamu nggak jatuh ke energi the devil. Oke? So, good luck Pisces. Kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye.